Soekarno, yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya Ida Yunyomanrai. Semasa hidupnya, beliau beristrikan 9 orang istri, tapi dari 3 istri, beliau dikaruniai 8 anak. Dari istri Fatmawati, mempunyai anak Guntur, Ikawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Dari istri Hartini, mempunyai anak Taufan dan Bayu. Sedangkan dari istri Ratnasari Dewi, wanita keturunan Jepang bernama Aslina Kunimoto, mempunyai anak bernama Kartika. Ketika lahir, Soekarno diberi nama Kusno Sosrodiharjo. Baru pada usia 11 tahun namanya diubah oleh ayahnya menjadi Soekarno. Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa SD hingga tamat, beliau tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto yang ada di Surabaya. Haji Umar Said sendiri adalah politisi kawakan pendiri syarikat Islam terbesar se-Asia pada waktu itu. Mulai dari situ, Soekarno banyak belajar tentang cara kepemimpinan dan cara untuk mendapatkan simpati rakyat. Kemudian, Soekarno melanjutkan sekolah di Haugheri Parker School. Saat belajar di sanalah, Soekarno telah menggembleng dirinya untuk membangun jiwa nasionalismenya. Selepas lulus di Haugheri Parker School tahun 1920, Soekarno pindah sekolah ke Bandung dan melanjutkan sekolah ke Teknisi Hogeschool, atau sekolah teknik tinggi yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Namun, pendidikannya itu sempat terhenti dan kembali ke Surabaya untuk membantu keluarga Haji Umar Said. Keluarga Haji Umar Said kesulitan pada waktu itu ketika Haji Umar Said Cokro Aminoto ditangkap oleh Belanda. Soekarno pun sempat bekerja di jawatan perkereta-apian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Haji Umar Said. Setelah melanjutkan sekolah lagi, Soekarno berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Kemudian, beliau merumuskan ajaran Marxisme, yaitu konsep sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan berjalannya waktu, Soekarno juga mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927 dengan tujuan Indonesia Merdeka. Akibatnya, Belanda memasukkan Soekarno ke penjara Sukamiskin di Bandung pada tanggal 29 Desember 1929. 8 bulan kemudian baru disidangkan. Dalam pembelaannya berjudul Indonesia Menggugat, beliau menunjukkan kemurtadan Belanda bangsa yang mengaku lebih maju itu. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah, sehingga pada Juli 1930 Partai Persatuannya pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau kembali lagi ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Indi Flores tahun 1933. 4 tahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Sampai akhirnya, Perang Pasifik mengubah segalanya, dan Belanda menyerah kepada Jepang. Jepang pun menduduki wilayah Indonesia, serta membebaskan Soekarno untuk mendapat simpati masyarakat Indonesia. Setelah perjuangan yang cukup panjang, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Dari sinilah Bung Karno dan Bung Hatta sepakat bekerja sama dengan Jepang. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yaitu Pancasila. Namun, di saat itu, Jepang diserang sekutu dengan menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Soekarno dan Bung Hatta mempercepat proses kemerdekaan dengan dorongan dari pemuda Indonesia, sehingga tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Katakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Dalam sidang BPKI
18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, serta Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan Nusantara. Bahkan Soekarno berusaha menghibur bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Non-Blok. Pada masa pemberontakan G30 SPKI melahirkan krisis politik hebat yang menyebabkan penolakan MPR atas pertanggungjawabannya. Sebaliknya, MPR mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada waktu yang bersamaan, kesehatan Soekarno terus memburuk, dan yang pada hari Minggu 21 Juni 1970, Soekarno meninggal dunia di RSPAD. Soekarno disemayamkan di Wisma Yasho, Jakarta, dan dimakamkan di Blitar, Jatim, di dekat makam ibundanya Ida Ayu Mandra.